Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunardi Wijaya, sarjana teknik. Untuk S1 saya, S2 saya Magister Teknik Informatika, S1 saya di Institut Teknologi Nasional Malang tahun 2009, dan S2 saya di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019. Saya di sini bekerja sebagai seorang dosen di Prodi Teknik Informatika yang sekarang jadi Prodi Informatika, di mana saya di sini sebagai dosen sudah 6 tahun dari 2019 sampai 2025. Di sini saya sebagai dosen informatika yaitu fokus pada bidang digital forensik. Adapun digital forensik ini mencakup beberapa aspek, yaitu di mana digital forensik ini itu ada 16 kali pertemuan, 1 UTS atau mid semester, dan yang satunya yaitu UAS atau ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi saya, yaitu satu yang mencakup ada modul saya untuk sebagai acuan saya, baik itu e-book dan buku yang saya desain yaitu berbasis teknologi, yang dimana fokus pada bidang digital forensik dan cyber security. Di mana RPS saya ini ada yang namanya CPL. CPL itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kaliannya secara mandiri. Lalu menguasai konsep terkait teknik komputer forensik maupun digital forensik, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga memperhatikan nilai aspek sertifikasi baik nasional maupun internasional yang sesuai dengan bidang digital forensik. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mendokumentasi, penyimpanan, pengamanan, menemukan kembali data untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi, mampu melakukan penelitian pengembangan di bidang digital forensik, dan CPMK-nya RPS saya yaitu mampu menjalankan prinsip dan etika dalam penilaian, mampu merumuskan penyusunan hipotesis penelitian sesuai dengan kaidah hukum, mampu menjelaskan berbagai metode penelitian bidang digital forensik, mampu mengumpulkan, mengelola data secara individu, mandiri, dan sistematis. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPS saya, yaitu RPS saya memiliki kajian atau materi pembelajaran di mana RPS saya ini memiliki 16 pertemuan, di mana 16 pertemuan itu ada 2 yang dipakai, yaitu pertemuan ke-8 yaitu untuk mid semester, dan pertemuan ke-16 adalah UAS, ujian akhir semester. Dalam 16 pertemuan ini itu ada pun beberapa sub materi, yaitu yang pertama saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah dasar komputer forensik, yang kedua perangkat komputer forensik, yang ketiga metode komputer forensik, yang keempat prosedur dan standarisasi komputer forensik, yang kelima skill investigasi komputer forensik, yang keenam mulai bedah komputer forensik, yang ketujuh adalah konsep komputer, di mana komputer forensik dalam kelola, yang ke-8 pertemuan ke-8 itu UTS-nya, yang ke-9 atasi masalah dengan penalaran dunia komputer forensik, yang ke-10 adalah digital evidence dan komputer forensik, yang ke-10 selanjutnya adalah yang ke-11 capability attack, yang ke-12 adalah threat atau serangan, yang ke-13 countermeasure, yang ke-14 adalah prinsip security untuk network, yang ke-15 adalah topologi dan security, yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Demikian susunan untuk RPS saya. Maka kita akan masuk untuk penyampaian materi pertama saya adalah dasar komputer forensik.
dan pengenalan komputer forensik. Nah, di sini dalam pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan materi, lalu berikutnya ada sesi tanya jawab dengan mahasiswa-mahasiswa saya, lalu disertai dengan pengenalan perangkat-perangkat forensik dunia investigasi, yang dimana nanti adanya sesi praktikum untuk digital forensik secara real time. Terima kasih. Kita akan masuk ke sesi pendahuluan, yaitu dasar komputer forensik dan perangkat komputer forensik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini masuk ke mata kuliah digital forensik, di mana hari ini kita akan melakukan perkuliahan, di mana perkuliahan kita itu mengadopsi 3 sesi nanti, yaitu yang pertama presentasi yang akan saya sampaikan materi perkuliahan kita, yaitu tentang digital forensik. Kedua yaitu ada sesi tanya jawab yang nanti dosen dengan mahasiswa. Yang ketiga yaitu untuk prakteknya sekaligus kita ngambil nilai. Bagi mahasiswa yang tidak hadir itu tidak akan dapat nilai. Nah, yang nanti akan dipraktekkan yaitu materi apa saja yang sudah kalian terima untuk prakteknya, yang selama sebelum atau setelah mid semesternya yang kemarin. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Oke, di sini definisi IT forensik adalah cabang dari ilmu komputer, di mana ilmu komputer ini itu yang mengadopsi bagian forensik, di mana forensik ini merupakan suatu bentuk dari sistem, di mana sistem itu untuk melakukan sebuah audit pada bidang tindak kejahatan. Nah, forensik ini diperlukan, itu forensik yang kita bagian informatika, beda dengan dunia kesehatan atau forensik untuk jasad, beda ya. Jadi kami atau kita di informatika ini forensiknya itu tentang perangkat-perangkat digital, baik itu log, baik itu SMS, chat, video, dan file-file yang sudah terhapus, dan kode-kode yang bersifat rahasia. Nah, di sini perlunya ilmu forensik itu dapat dibutuhkan dalam dunia akademis dan bagian kepolisian. Nah, di sini perlunya digital forensik itu. Nah, seorang ahli dalam dunia forensik itu disebut forensika. Nah, forensik itu merupakan penggunaan sekumpulan prosedur yang melakukan pengujian secara menyeluruh untuk sistem komputer dengan menggunakan software atau tool untuk mencari barang bukti tindak digital. Nah, itu dia untuk definisi forensiknya. Nah, ruang lingkup forensik itu bervariasi ya. Ada ruang lingkup itu yang mencari bukti-bukti baik itu pada CD-ROM, flash disk, hard disk, floppy, barang-barang yang bersifat gambar, email, chat, SMS, dan lain sebagainya. Nah, di sini bidang IT forensik itu memiliki cabang-cabang, yaitu di mana seperti firewall forensik, forensik jaringan, forensik database, dan forensik perangkat mobile atau disebut mobile forensik. Nah, di situ. Nah, di sini untuk mobile forensik dia khusus untuk mengecek, menganalisa sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mobile forensik itu apa sih pekerjaan yang dilakukan, yaitu di mana HP yang terkoneksi dengan menggunakan wireless maupun kabel data yang nanti akan di scan oleh software atau tool tertentu. Nah, software dan tool tertentu itu bervariasi, ada yang tool softwarenya itu berbayar maupun yang free. Nah, di sini kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang nanti mahasiswa boleh menanyakan apa yang sekiranya yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Saya Pak. Ya.
Izin Pak, jadi di sini saya mau bertanya, apakah semua data yang hapus dapat dipulihkan dengan forensik digital? Oke, berikutnya siapa? Coba. Ya. Dalam proses imaging forensik Pak, tools apa yang paling direkomendasikan? Oke. Itu aja. Berikutnya siapa? Satu pertanyaan lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, baik, saya akan menjawab dari Yun. Pertanyaannya tadi itu gimana? Apakah semua data yang hapus dapat dipulihkan oleh forensik digital? Oke, file-file yang sudah terhapus, bagaimana kita ketahui yaitu untuk menghilangkan jejak digital, yaitu si pelaku tindak kejahatan, yaitu dia dengan menggunakan menghapus barang bukti seperti SMS, chat dan sebagainya, dan itu dapat dikembalikan menggunakan beberapa tool atau software yang bersifat berbayar, yang berbayar maupun yang free. Tapi untuk akurasi untuk mengembalikan data biasanya softwarenya itu software berbayar dan itu memiliki standar internasional. Contohnya salah satunya yaitu Belkasoft dan software-software yang biasanya digunakan di Mabes Polri ada yang standarnya mulai dari 350 juta sampai miliaran ya. Tergantung dari akurasi dari software tersebut. Semakin mahal maka akurasi untuk mengembalikan data secara sempurna itu makin bagus. Jadi software-software yang untuk berbayar itu terbatas, jadi tidak bisa mengembalikan secara sempurna. Oke, berikutnya untuk pertanyaan kedua dari Masnya apa tadi? Dalam proses imaging forensik, tools apa yang direkomendasikan? Oke, untuk mengembalikan bentuk dari data digital bersifat imaging itu bervariasi ya. Biasanya yang bagus itu Belkasoft. Jadi software-software yang bersifat berbayar, baik itu Akunetik dan masih banyak yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi software-software yang bersifat berbayar. Nah, kalau untuk yang free itu masih terbatas. Jadi kita yang biasanya untuk akademisi itu biasanya yang free. Oke? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, kan sekarang kasusnya marak tentang hacker-hacker Pak ya. Nah, bagaimana digital forensik ini menemukan pelakunya atau hacker tersebut Pak? Nah, untuk pelaku hacker biasanya itu kita menggunakan beberapa software yang biasa digunakan, yaitu perangkat-perangkat seperti Hydra, software reverse engineering, nah seperti itu. Bahkan kita biasanya menggunakan Wireshark untuk mendeteksi adanya beberapa IP address yang anomali atau yang bersifat tidak kita ketahui, nah seperti itu. Oke, baik, untuk melanjutkan kegiatan kita yaitu hari ini praktikum yang dimana nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa kita. Siapa yang mau mempresentasikan praktikumnya minggu kemarin? Silakan Tri untuk maju untuk mempresentasikan. Oke, setelah melakukan audit security, yaitu target yang dituju, silakan dimasukkan target yang dituju apa? Website yang dituju apa? Oh, websitenya itu dia namanya fullhook.com. Oke, website yang dituju adalah targetnya itu website fullhook.com yang nanti akan dipresentasikan oleh Mbak Tri. Pakai dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil website yang sudah kemarin dan juga untuk yang memiliki pertanyaan jika penanganannya ada kait dan juga terlalu. Di sini pertama kita mencari nama websitenya terlebih dahulu. Karena saya sudah menemukannya, maka saya akan nama website yang saya temukan adalah
WhatsApp. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik automatic scan. Setelah automatic scan diklik, maka nanti di sini akan tampil seperti tempat penyalinan untuk URL-nya. Setelah penyalinan URL-nya selesai, maka proses scan dimulai. Prosesnya sampai 100%. Setelah hasilnya keluar, dia akan seperti ini. Ada di bagian alertnya di sini. Dan untuk website saya di sini ada 11 alert. Yang pertama itu ada content security police header note 268 dengan risknya itu medium dan confidence-nya itu ada high. Yang dimana deskripsinya ini content security police CSP adalah lapisan keamanan tambahan yang membantu mendeteksi dan mengurangi jenis serangan tertentu, termasuk crop site scripting atau XSS dan serangan injeksi data. Serangan-serangan ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pencurian data, kerusakan tampilan situs, hingga penyebaran malware. CSP juga menyediakan seperangkat header atau HTTP standar yang memungkinkan pemilik situs web untuk menyatakan sumber konten yang diizinkan oleh browser untuk dimuat pada halaman tersebut. Jenis kontennya meliputi JavaScript, CSS, frame, HTML, font, gambar, dan objek yang disematkan seperti Apple Java, X, dan file audio atau video. Dan yang selanjutnya itu ada cross domain JavaScript software inclusion, yang dimana risnya itu ada low, confidence-nya ada medium. Dan deskripsinya ini menjelaskan bahwasannya halaman ini memuat satu atau lebih berkas dari domain yang ketiga. Dan yang di bagian ketiga itu ada information disclosure review error message, dan dimana ada risnya itu low, confidence-nya itu medium. Dan selanjutnya deskripsinya menjelaskan respon tersebut tampaknya berisi pesan kesalahan umum yang biasanya dikembalikan oleh platform seperti ESP.net serta web server seperti IIS atau Apache. Selanjutnya itu yang keempat ada previous IP disclosure, yang dimana risnya itu ada low, confidence-nya ada medium. Serta deskripsinya ini menjelaskan sebuah IP private atau hostname private Amazon EC2, misalnya IP 10, 056 dan 78 ditemukan dalam body response HTTP. Informasi ini dapat berguna bagi penyerang untuk melakukan serangan lanjutan yang menargetkan sistem internalnya. Dan yang selanjutnya ada yang kelima, ada strict transfer security header not set, yang dimana risknya ada low, confidence-nya ada high. Deskripsinya adalah HTTP strict transfer security atau HTTS adalah mekanisme kebijakan keamanan web di mana server web menyatakan bahwa agen pengguna yang patuh atau seperti perambahan web hanya boleh berinteraksi dengan menggunakan koneksi HTTPS yang aman, yaitu HTTPS yang dilapiskan dengan TLS atau SSL. Yang selanjutnya, pertanyaan yang keenam itu ada timestamp disclosure Unix. Risknya itu low, confidence-nya juga low. Yang dimana deskripsinya ini menjelaskan bahwasanya sebuah timestamp atau penanda waktu terungkap oleh aplikasi satu server web. Jenis timestamp yang dimaksud adalah Unix timestamp, yaitu format waktu yang mempresentasikan jumlah detik sejak 1 Januari sampai 1 Januari 1970 atau epoch time, di mana informasi ini berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang yang menganalisis waktu sistem, membuat estimasi tentang pembaruan sistem, atau membantu dalam serangan registrasi sesi atau log. Yang selanjutnya ada X content type option header missing dengan risknya low, confidence-nya medium, yang dimana di deskripsinya ini menjelaskan header NVMe atau sleeping, yaitu X content type option tidak disetel penilai no-snake. Akibatnya versi lama Internet Explorer dan Chrome dapat melakukan NVMe sniping pada body response yang memungkinkan isi respon diinterpretasikan dalam tampilan sebagai jenis konten yang berbeda di toko konten yang telah didedikasikan. Sementara itu, versi Firefox saat ini awal 2014 maupun versi lawas akan menggunakan tipe konten yang dilakukan tanpa melakukan NVMe sniping. Resikonya adalah tanpa pengaturan ini browser tertentu bisa mengeksekusi konten berbahaya seperti script yang harusnya tidak dijalankan yang dapat
Jadi yang menjadi sorotan kita di sini dari sekian informasi yang kita dapat setelah melakukan pengujian security terhadap salah satu website. Di sini yang paling jadi sorotan adalah yang paling atas adalah content security policy CSP hidden website pada hubungan 268. Jadi di sini pada source code-nya itu dicari pada posisi 268. Jadi itu yang jadi PR utama oleh admin untuk melakukan segera perbaikan terhadap pada jalur 268 pada source code-nya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Bakri. Mari berikan aplaus terhadap Bakri. Penjelasannya begitu detail sekali. Terima kasih. Silakan. Kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa yang akan presentasi? Silakan. Mahasiswa atas nama Arsi akan menjelaskan hasil dari pengujian dari praktikum audit security-nya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung aja ya teman-teman dari yang praktikum yang saya lakukan, karena tadi sudah dijelaskan lebih detail oleh teman saya Tri. Langsung saja di sini saya menemukan ada 19 alat. Nah di sini untuk yang pertama itu ada absence of anti CSRF token 134. Nah di sini dia risknya itu dengan medium, confidence-nya itu low. Terus di bagian sini di description-nya itu masalah yang didapatkan itu tidak ditemukannya token anti CRF dalam form HTML. Penjelasannya itu Prof. atau CRF adalah jenis serangkaian yang menempatkan kepercayaan sebuah situs web terhadap pengguna yang telah terdemensi. Serangan ini terjadi ketika seorang korban secara tidak sadar mengirim permintaan HTTPS ke situs target. Adapun solusinya, di sini juga sudah dijelaskan solusinya. Untuk solusinya itu karena tidak ditemukannya token anti CSRF dalam form HTML, solusinya itu pertama itu tambahkan token anti CSRF dan biasanya berupa nilai acak yang disisipkan dalam form dan diverifikasi di server. Untuk yang kedua yaitu content security policy. Nah, di sini risknya itu dia medium dan confidence itu high. Adapun masalahnya, website di sini ada di bagian description-nya. Untuk kita lihat di bagian description-nya dulu. Website tidak menerapkan content security policy atau CSF sehingga rentan terhadap serangan seperti cross site scripting atau XXX dan data injection. Nah, adapun solusinya di sini untuk penerapan content security policy dengan mengonfirmasi leader HTTP seperti content security policy dan tentukan secara ketat sumber-sumber konten yang diizinkan untuk dimuat. Ini akan membatasi pembuatan script atau konten dari sumber tidak terpercaya dan secara signifikan mengurangi risiko XSS. Untuk yang ketiga, ada missing anti-clickbaiting header. Ada di tab 93. Untuk risknya itu dia medium, confidence-nya juga medium. Untuk penjelasannya, masalahnya itu ada di bagian description. Respon tidak melindungi terhadap serangan clickbaiting. Apa solusinya? Solusinya itu mencegah clickbaiting tambahan header keamanan ke dalam respon HTTP, yaitu content security policy preemptive enforcement, atau menentukan domain yang diizinkan, atau bisa menggunakan frame option DNI atau sambungan untuk memblokir atau membatasi pembuatan halaman dalam frame oleh situs lain.
Untuk selanjutnya yaitu Vulnerable JS Library. Nah, di sini dia medium dan confidence-nya medium. Ada pun masalahnya di sini ada di bagian description. Library yang digunakan dalam aplikasi terdeteksi memiliki kerentanan keamanan. Solusinya itu segera terbagi library untuk versi terbaru yang aman sesuai rekomendasi dari pengembang resmi. Kita tidak memungkinkan untuk memperbarui pertimbangan untuk mengganti dengan pustaka alternatif yang lebih aman atau menerapkan mitigasi tambahan seperti sandboxing. Terima kasih sudah mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan secara detailnya, yaitu di sini mahasiswa kita atas nama Arti telah menemukan beberapa item. Di sini ada 19 alat, di mana percentage of anti CSF token itu posisi volumenya pada line 134. Terus di sini ada competitive forensic, CSP dan Maset, ada line 505. Terus di sini missing anti hijack tidak, itu belum di setting. Di sini line 493. Terus vulnerable pada JS library. Terus kita mendapatkan 3 varian cookies, yaitu pada flag-nya, terus pada source flag, terus pada system atributnya, terus cross domain JavaScript source file inclusion, terus private pada IP, static transport security header not set, dan X content type option header missing pada line 581. Dan yang berikutnya ini adalah bersifat informasi saja, jadi untuk kelengkapan tadi, tapi tidak sebagai titik untuk perbaikan, tapi sebatas penyempurnaan saja. Yang paling riskan adalah pada poin alat yang paling atas, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 item inilah yang sebagai riskan untuk segera diperbaiki oleh sysadminnya, yaitu sysadmin dari diva.co.uk. Oke, itu pertemuan kita pada minggu ini. Saya rasa udah waktunya kita akhiri. Sampai ketemu untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya dari ada mahasiswa untuk praktikumnya pada SK Digital Forensik. Untuk minggu berikutnya kita akan lanjut untuk pengambilan nilainya dengan tugas yang sama. Bagi yang belum presentasi, harap untuk mempresentasikan diri untuk minggu depan. Oke, saya tutup pertemuan kita pada akhir kali ini karena waktunya sudah selesai dengan mengucap hamdalah